Gamers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Pulisic dikabarkan ingin tinggalkan Chelsea, ini respon Tuchel. Winger Chelsea Christian Pulisic dikabarkan ingin pergi karena minim menit bermain. Pulisic telah membuat 25 penampilan di sepanjang 2020-2021. 2 gol plus 1 assist menandai kontribusi pemain internasional Amerika Serikat itu. Akan tetapi sejak Tuchel menggantikan Lampard sebagai manajer The Blues, Pulisic tercatat hanya tampil selama 215 menit dalam 8 pertandingan. Thomas Tuchel ditanyai apakah dia akan menghalangi Pulisic kalau dia ingin meninggalkan Chelsea. Mantan pelatih Dortmund dan PSG itu mengaku tak berniat melepas Pulisic karena sang pemain masih masuk dalam rencananya. Guardiola keluhkan lapangan Etihad. Dalam jalur memenangi Liga Inggris, Manchester City juga berpeluang meraih 4 gelar di musim ini. Pep Guardiola niscaya ingin segalanya berjalan baik, termasuk soal rumput. Pep punya keluhan terkait rumput Etihad Stadium, markas Manchester City, yang dinilainya lebih buruk dari stadion top lain. Mereka bekerja keras, mereka sedang mencoba menemukan solusi, tetapi rumputnya memang tidak bagus. Semua pemain tahu bisa sebagus apa rumputnya dan terkadang kondisinya tidaklah bagus. Katanya dikutip Sky Sport. Di Maria perpanjang kontrak di PSG hingga 2022. Angel Di Maria resmi memperpanjang kontrak di PSG. Dilansir dari laman Gol Internasional, winger asal Argentina itu akan tetap bersama skuad Les Parisiens hingga 1 musim ke depan. Dengan kata lain, mantan penggawa Manchester United itu memperpanjang masa baktinya hingga 2022 mendatang. Keputusan Di Maria jelas jadi pertanda baik bagi raksasa Prancis, sebab Di Maria sendiri merupakan salah satu pemain penting di lini depan tim. Hansi Flick masa bodoh soal spekulasi latih Jerman. Jerman dipastikan akan mencari pelatih anyar selepas Piala Eropa 2020 musim panas nanti. Sebab Joachim Löw memutuskan pergi lebih cepat dari kontraknya yang habis pada 2022. Tugas berat untuk Federasi Sepak Bola Jerman mencari pengganti Löw. Nah, salah satu yang dijagokan adalah Flick yang memang pernah jadi asisten Löw di timnas Jerman hingga 2014 dan menjadi direktur teknik DFB hingga 2016. Lalu sekarang karirnya lagi bagus bersama Bayern Munich. Kemampuan Flick dalam meramu taktik sudah pasti bakal jadi modal apik untuk bisa melanjutkan Jerman. Tetapi Flick sudah menyanggah duluan rumor itu seraya memastikan fokus 100% untuk di Rotten. Sergio Ramos amit-amit ke Barcelona. Kontrak Sergio Ramos di Real Madrid akan habis pada musim panas nanti alias dikala kompetisi usai. Dilansir dari Marca, Ramos pun ditanya soal rumor dirinya yang bakal menuju Barcelona. Ramos dengan tegas mengatakan tidak, itu tidak mungkin terjadi. Amit-amit ke Barcelona, tegasnya. Saya memang punya hubungan baik dengan Joan Laporta, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang. Lanjutnya, sama saja seperti tidak mungkin kita melihat Xavi atau Sergio Busquets berseragam Real Madrid, bukan? Tutupnya. Arsenal versus Tottenham, Mourinho ledek The Gunners. Tottenham akan menyambangi Arsenal di Stadion Emirates dalam pertandingan Liga Inggris. Spurs akan membidik kemenangan ketiga beruntun atas rival sekotanya itu, sekaligus mendekat ke papan atas. Rivalitas di London Utara belakangan semakin panas seiring meningkatnya pamor Tottenham. Jelang duel, manajer Spurs, Mourinho, cuma fokus supaya timnya tetap dalam persaingan finish 4 besar, bukan posisi Arsenal di klasemen. Saya melihat ke atas, saya tidak melihat ke bawah. Ceplos Mourinho dikutip Metro. Kalau Arsenal 7 poin di atas kami, saya akan melihat mereka karena kami memiliki 7 poin lebih banyak daripada mereka. Saya tidak melihat ke bawah. Jelang hadapi LC, Zidane peringatkan Madrid tak boleh kecolongan poin lagi.
Real Madrid bakal menjamu Elche di laga pekan ke-27 Liga Spanyol. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Alfredo Di Stéfano itu, Zidane meminta kepada para pemain Madrid untuk fokus mengincar 3 poin. Zidane tak mau Madrid kecolongan poin lagi seperti yang terjadi di 2 laga terakhir mereka di Liga Spanyol saat menghadapi Real Sociedad dan Atletico Madrid. Los Blancos hanya bisa meraih imbang saja. Jadi ada 4 poin yang dibuang Madrid dalam 2 laga terakhir mereka. Newcastle berbagi poin dengan Aston Villa. Bermain di St. James Park, kedua tim bermain berimbang sepanjang pertandingan. Namun tim tamu mampu unggul terlebih dahulu di menit ke-86 lewat gol bunuh diri Ciaran Clark. Diving header, oh it's hit the post and gone in via a deflection. Kemenangan di depan mata pudar setelah tim tuan rumah berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan lewat aksi Jamal Lascelles. Oh, he delivers the cross. Yes! Oh yes, they recall. Skor imbang 1-1 menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Newcastle masih tertahan di peringkat ke-16 dengan raihan 28 poin dari 28 laga, sedangkan Aston Villa berada di peringkat ke-9 dengan raihan 41 poin. Levante menang atas Valencia. Bermain di Stadion Ciutat de Valencia, Levante mampu unggul di menit ke-18 lewat aksi Roger Martí. Carby was swept up by Rochina, a brilliant first touch by Roger Martí. Setelah tertinggal, Valencia mencoba untuk mengejar, namun mereka selalu gagal mencetak gol. Skor 1-0 untuk kemenangan Levante menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Levante sementara naik ke peringkat ke-9 dengan raihan 35 poin, sedangkan Valencia berada di peringkat ke-12 dengan raihan 30 poin. Lazio menang tipis lawan Crotone. Lazio hanya menang tipis saat melawan Crotone pada lanjutan Liga Italia di Stadio Olimpico. Biancoceleste menang dengan skor 3-2. Lazio membuka keunggulan terlebih dahulu di menit ke-14 lewat gol Milinkovic-Savic. Radu seeks out Milinkovic-Savic. Crotone menyamakan skor di menit ke-29 lewat gol Simon Nwankwo. Simi. Still there for Simi. Great effort. Lazio kembali unggul di menit ke-39 melalui gol Luis Alberto. Immobile looking to spin. Luis Alberto. Tim tamu kembali menyamakan skor di menit ke-50 lewat penalti Nwankwo. Upstep Simi. Lazio benar-benar mengunci kemenangan di menit ke-84 lewat gol Felipe Caicedo. Escalante. It opens up for the shot. Caicedo. Hal ini membuat Lazio berada di posisi ke-7 dengan 46 poin, sedangkan Crotone berada di posisi akhir dengan 15 poin. Atalanta bungkam Spezia di Gewiss Stadium. Atalanta berhasil memetik hasil positif kala melakoni lanjutan Liga Italia musim 2020-2021. Menghadapi Spezia, Ladea berhasil menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan 3-1. Atalanta mencetak 3 gol terlebih dahulu melalui Mario Pasalic di menit ke-53. Quite different in their origins. The goal now for Pasalic. Luis Muriel di menit ke-55. Succession. Looking for another one here. Muriel. Dan gol kedua Pasalic di menit ke-72. Gets it through. Can he finish? Spezia hanya mampu membalas 1 gol melalui Roberto Piccoli di menit ke-81. Yash. Back post. Esteves. Berkat kemenangan tersebut, Atalanta menempati posisi keempat dengan raihan 52 poin, sementara Spezia berada di posisi ke-16 dengan 26 poin. Tambahan 1 gol Luis Muriel dalam pertandingan ini menempatkan dirinya di posisi ketiga daftar top skor dengan 16 gol, masih di bawah Ronaldo dengan 20 gol dan Lukaku dengan 18 gol. Augsburg sikat Mönchengladbach 3-1. Augsburg berhasil menang melawan Gladbach dengan skor 3-1 dalam lanjutan Bundesliga di WWK Arena Sabtu 13 Maret. Augsburg membuka keunggulan di menit ke-52 lewat gol Ruben Vargas. Di menit ke-68, Gladbach menyamakan skor lewat gol Florian Neuhaus.
Neuhaus, he's made the space! Setelah itu, tim tuan rumah mencetak 2 gol tambahan melalui Marco Richter di menit ke-76. Urukai's cross. Can they get the shot away? They can! Dan Andre Hahn di menit ke-89. Hahn is away. Andre Hahn against his former club. Hasil ini membuat Augsburg menempati posisi ke-13 dengan 29 poin, sedangkan Gladbach berada di posisi ke-10 dengan 33 poin. Reims versus Lyon berakhir imbang. Laga antara Reims melawan Lyon pada lanjutan Liga Prancis berakhir imbang 1-1. Tuan rumah mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-33 lewat Matteo Cavaro. Lyon baru bisa menyamakan kedudukan di menit injury time babak kedua lewat gol Tino Kadewere. Hasil ini membuat Lyon masih berada di posisi ketiga dengan 60 poin, sementara Reims berada di posisi ke-11 dengan 35 poin. Patah tulang kaki, gelandang Everton absen lama. Kabar buruk datang dari Everton. 2 gelandang mereka, James Rodriguez dan Abdoulaye Doucouré, bakal absen beberapa waktu ke depan karena cedera. Manajer Everton, Carlo Ancelotti, mengkonfirmasi cedera yang dialami keduanya. Doucouré mungkin akan absen di sisa musim ini. Ancelotti mengatakan pria Prancis itu bisa absen hingga 10 minggu karena patah tulang di kakinya. Sementara itu, Rodriguez telah absen dalam 3 pertandingan terakhir dan sekarang akan absen hingga April. Ex-pilar Madrid itu terus berjuang melawan masalah betis. Gawat, Manchester United krisis pemain jelang hadapi West Ham. Skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan krisis pemain jelang laga kontra West Ham United Senin 15 Maret. Talksport melaporkan, sedikitnya ada 6 pemain yang akan absen di laga nanti akibat cedera. Pemain tersebut antara lain Edinson Cavani, Anthony Martial, Marcus Rashford, Paul Pogba, Donny van de Beek, dan Juan Mata. Mereka kemungkinan tidak akan tersedia untuk menghadapi pasukan David Moyes. Tentu ini jadi pekerjaan rumah bagi Solskjaer, mengingat West Ham bukanlah lawan sembarangan, bisa jadi membuat MU terjungkal di markas sendiri nanti. Juventus sudah patok harga Cristiano Ronaldo hanya 1/6 nilai pasar Kylian Mbappe. Juventus dikabarkan sudah mematok harga untuk Cristiano Ronaldo yang hanya setara dengan 1/6 nilai pasar Kylian Mbappe. Ronaldo akan dihargai setidaknya 29 juta euro atau setara dengan 497,48 miliar rupiah. Jumlah tersebut rupanya sangat jauh dari bintang Paris Saint-Germain Kylian Mbappe. Menurut data Transfermarkt, Mbappe memiliki nilai pasar sebesar 180 juta euro atau sekitar 3,9 triliun rupiah. Sebelumnya, Direktur Olahraga Juventus Fabio Paratici juga sudah memberikan kode soal masa depan Ronaldo. Paratici menyampaikan kalau pihak Juventus akan bernegosiasi dengan Ronaldo terlebih dahulu. Cristiano Ronaldo disebut balik ke Real Madrid. Zinedine Zidane bilang begini. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane menanggapi rumor kembalinya Cristiano Ronaldo ke Los Blancos. Dia menyebut Cristiano Ronaldo memiliki banyak kenangan manis di Real Madrid. Zidane pun tak menampik jika dirinya akan sangat senang dengan kehadiran Ronaldo. Meski begitu, juru taktik asal Prancis ini enggan untuk berkomentar lebih jauh karena Ronaldo masih terikat kontrak dengan Juventus. Anda tahu siapa dia? Apa yang telah dia lakukan dan seberapa besar cinta yang kami miliki untuknya, kata Zidane seperti dikutip dari Gol Internasional. Sekarang dia adalah pemain Juventus dan saya tidak bisa memberitahu Anda apapun tentang apa yang mereka katakan, tambahnya. Laga tunda Juventus versus Napoli diundur ke bulan April. Pertemuan antara Juventus dengan Napoli yang seharusnya dijadwalkan digelar di Allianz Stadium bulan Oktober 2020 lalu gagal dilangsungkan 17 Maret ini. Pihak penyelenggara kompetisi memutuskan untuk memundurkannya lagi ke bulan April. Mereka membuat pernyataan kalau laga harus kembali ditunda atas permintaan kedua tim. Juventus akan menghadapi Cagliari pada Senin 15 Maret mendatang di Sardegna Arena untuk menjalani laga lanjutan Serie A. Dan pada hari yang sama, Napoli akan bertandang ke markas AC Milan.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!